Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bagus dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Kristi Johanna Seroy dengan NPM 240410100068, kelas Birokrasi dan Governansi Publik H041. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Co-Production dalam Penanganan Banjir di Desa Tropodo. Langsung lanjut. Pada bagian latar belakang ini, Desa Tropodo di Kabupaten Sidoarjo sering mengalami banjir, terutama pada saat curah hujan yang tinggi, karena adanya ketidakseimbangan antara sistem drainase yang tersedia dan juga pada volume air yang harus terus ditampung. Selain faktor alam, kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Waru meningkatkan tekanan pada sistem drainase sehingga menyebabkan saluran air tidak berfungsi dengan baik dan juga terjadi banjir yang tidak hanya mengganggu efektivitas aktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi mobilitas, keadaan sosial, dan juga aktivitas ekonomi. Karena di wilayah Tropodo ini, sebagian besar itu masyarakat mempunyai jualan yang di pinggir jalan. Jadi pada saat banjir terjadi, itu menghambat aktivitas penjualan masyarakat tersebut. Kemudian pembangunan dan pengelolaan infrastruktur drainase telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani banjir. Namun penanganan banjir memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga lingkungan dan memelihara drainase serta terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Jadi masyarakat ini harus dilibatkan dalam proses perencanaan seperti pada kegiatan musrenbang. Kemudian dalam pelaksanaan juga masyarakat dilibatkan seperti pelaksanaan pembersihan selokan dan juga pembersihan sungai. Dan pada bagian evaluasi program, masyarakat harus terus dilibatkan dalam mengevaluasi sejauh mana program yang dilaksanakan itu efektif atau enggaknya. Oke, di bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya ini ada gambaran umum pelaksanaan program banjir, penanganan banjir. Yang pertama itu program struktural. Yang pertama, program menormalisasikan saluran drainase, pembersihan saluran air, pembersihan sungai, pengoperasian dan pemeliharaan rumah pompa, pemanfaatan bozem sebagai tampungan air, dan juga pemasangan strainer, yaitu strainer ini sebagai penyaringan sampah di sungai. Jadi pada penelitian sebelumnya itu saya menemukan bahwa eh, adanya program yang dilakukan ini untuk mendukung penanganan banjir ini. Dan juga program yang dilakukan ini ada dari beberapa kegiatan, yaitu masyarakat ini dilibatkan dalam setiap program yang dilakukan. Kemudian ada juga program non-struktural seperti Musrenbangdes untuk membahas persoalan banjir, kerja bakti dalam membersihkan saluran air dan gorong-gorong, dan juga pembentukan tim penanggulangan banjir. Kemudian ada program padat karya tunai desa untuk normalisasi saluran. Jadi pada program non-struktural ini masyarakat itu dilibatkan seperti dalam musrenbang ini, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung aspirasi atau pendapat atau maupun kritik dan saran yang untuk dapat dapat dilaksanakan atau dievaluasi dari hasil pendapat dari masyarakat tersebut. Kemudian kerja bakti ini masyarakat juga terus dilibatkan karena melalui masyarakat itu dilihat dari gotong royong melaksanakan pembersihan gorong-gorong dan juga pembersihan sungai. Namun pada saat wawancara kemarin kami menemukan bahwa pemerintah menyampaikan bahwa
Pembersihan sungai itu didukung oleh tim penanggulangan banjir yang dimana pemerintah menyewa relawan banjir yang dimana hal ini dikarenakan sebagian masyarakat itu tidak berkesempatan dikarenakan ada kesibukannya masing-masing sehingga lebih memilih untuk menyewa tim relawan. Di slide selanjutnya. Kemudian di slide selanjutnya ini aktor pemerintah dan non-pemerintah. Dalam aktor pemerintah itu ada pemerintah Desa Tropodo yang dimana pemerintah Desa Tropodo ini bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, mengkoordinasikan program penanganan banjir, dan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah daerah. Jadi dalam penanganan banjir ini yang paling awal diawali itu dari pemerintah desa yang dimana pemerintah desa ini memiliki tugas yang paling penting untuk terus mengkoordinir dari masyarakat dan juga dari pemerintah pusat untuk terus melakukan pengembangan dari program ini. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini bertugas sebagai penyedia dukungan kebijakan dan anggaran serta menetapkan program pengelolaan sistem drainase sebagai prioritas daerah. Kemudian ada Dinas PUBM SDA dari Kabupaten Sidoarjo yang bertugas untuk menyusun kebijakan teknis drainase dan pengendalian banjir, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan rumah pompa. Jadi, setelah pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dilanjutkan dengan Dinas PUBM SDA yang kemudian menyusun atau mendukung pembangunan infrastruktur penanganan banjir. Selanjutnya, pada bagian aktor non-pemerintah, yang pertama ada masyarakat Desa Tropodo. Jadi, masyarakat Desa Tropodo ini bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga berperan untuk um, selalu memberikan partisipasi penuh seperti pada masyarakat musyawarah, membersihkan dan merawat lingkungan sekitar, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program penanganan banjir. Jadi meskipun pemerintah telah mengatur atau merencanakan program, namun kalau tidak ada partisipasi yang penuh dari masyarakat dan juga um, aktor yang lainnya, itu akan menyulitkan penanganan banjir ini. Kemudian dalam non pemerintah ini juga ada RT dan RW yang bertugas sebagai aktor yang mengkoordinasikan warga dan menggerakkan kegiatan gotong royong. Selanjutnya tim penanggulangan banjir, yaitu tim ini bertugas untuk memantau rumah pompa, membersihkan bozem, dan merespon kenaikan debit air. Selanjutnya, implementasi co-production dalam penanganan banjir di Desa Tropodo. Co-production dalam pengambilan keputusan, yaitu seperti musrenbang dan forum lingkungan RT dan RW. Yaitu contohnya warga memberikan usulan prioritas perbaikan drainase dan juga memberikan solusi dari banjir melalui musrenbang des. Jadi masyarakat terlibat dalam memberikan usulan atau sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam implementasi co-production ini. Kemudian yang kedua itu co-production dalam pelaksanaan program seperti kerja bakti dan dukungan tenaga maupun dana operasional. Contohnya, warga berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan kerja bakti, melakukan iuran untuk membayar tenaga pembersih, serta menyediakan konsumsi atau fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Selanjutnya, co-production dalam pemeliharaan infrastruktur, yaitu seperti pengawasan dan perawatan fasilitas pengendalian banjir. Contohnya, pembentukan tim relawan penanggulangan banjir,
seperti pemasangan strainer pada saluran air yang dimana strainer ini berfungsi untuk menahan sampah agar tidak menyebar terlalu luas dan juga pemantauan rumah pompa dan pembersihan bozem. Selanjutnya eh, pada co-production dalam evaluasi yaitu penyampaian kritik, saran, dan juga aspirasi masyarakat, yaitu seperti masyarakat menyampaikan kritik dan saran akan efektivitas program penanganan banjir melalui perwakilan yang diutus dalam kegiatan Musrenbang Des. Selanjutnya, Selanjutnya ada hasil dan manfaat program. Yang pertama, hasilnya menunjukkan bahwa program penanganan banjir ini memberikan yaitu insentitas dan durasi genangan berkurang lebih cepat dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 hari. Kemudian sekarang ketika ada terjadinya banjir, banjir itu tidak menggenang selama 2 hari, tetapi akan surut membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam lebih khususnya pada waktu malam dan juga operasional rumah pompa akhirnya menjadi lebih optimal dan manfaat bagi masyarakat yaitu air banjir lebih surut, aktivitas ekonomi masyarakat tidak lagi terhambat berhari-hari, resiko kecelakaan akibat genangan berkurang dan mobilitas warga menjadi lebih aman. Selanjutnya, permasalahan dan tantangan program. Permasalahan internal itu seperti kesadaran sebagian warga yang masih rendah. Jadi ditemukan perilaku membuang sampah sembarangan dan juga tidak semua warga rutin membersihkan lingkungan sekitar. Dan pada partisipasi pengambilan keputusan juga ditemukan bahwa belum optimal karena keterlibatan masyarakat dalam perencanaan masih terbatas pada jalur formal dan juga kesibukan masyarakat, yaitu tingginya mobilitas dan aktivitas kerja menyebabkan partisipasi fisik menurun. Dan pada permasalahan eksternal, yaitu keterbatasan anggaran. Rencana pembangunan dan pelaksanaan belum dapat sepenuhnya direalisasikan karena keterbatasan dana. Dan juga pada permasalahan struktural, kapasitas drainase belum memadai dan infrastruktur pengendali banjir masih memerlukan peningkatan. Selanjutnya, dalam koordinasi antar sektor itu harus terus mengedepankan penguatan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga tentunya masyarakat. Di slide selanjutnya, yang dimana slide selanjutnya ini membahas analisis program, yaitu dibagi dua dari kekuatan program ini ditemui tingginya solidaritas masyarakat, adanya iuran swadaya dan dukungan finansial warga, kemudian terbentuknya tim penanggulangan banjir, dan dukungan program padat karya tunai desa. Dan pada kelemahannya, program ini mengalami kelemahan dalam partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya belum merata dan juga masih terdapat perilaku masyarakat yang memburu kondisi drainase. Setelahnya itu kelemahannya ketergantungan pada keterbatasan anggaran pemerintah. Selanjutnya, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa melalui keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta evaluasi, program penanganan banjir di Desa Tropodo telah menunjukkan adanya co-production. Namun, pada tahap evaluasi penanganan banjir dinilai masih berproses secara bertahap akibat keterbatasan anggaran untuk merawat drainase serta adanya partisipasi pasif dari sebagian masyarakat yang menunjukkan sikap pengabaian karena menganggap banjir sebagai hal lumrah. Adapun keberlangsungan eh, tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh rasa keterikatan beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama faktor eksternal, kesadaran kolektif, rasa tanggung jawab bersama, dan budaya gotong royong. Pada faktor kedua, faktor eksternal yaitu seperti dukungan regulasi, kepemimpinan lokal, dan juga kelembagaan masyarakat, serta faktor penghambatan berupa aspek struktural dan hambatan sosial.
Di slide selanjutnya, saya menyertakan referensi yang saya gunakan, yaitu ada 5 referensi, yang dimana referensi ini mendukung saya dalam menyusun hasil analisis ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf, dan saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.